Tragedi miras oplosan yang terjadi di Subang, Jawa Barat sungguh mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, belasan nyawa bertumbangan akibat menenggak minuman keras. Maksud hati ingin bersenang-senang, malah menjadi peristiwa memilukan. M. Rizky Hadijaya merupakan satu di antara belasan korban yang mati sia-sia akibat menenggak miras oplosan yang tak jelas kandungannya pada akhir Oktober kemarin. Warga Jalan Cagak ini dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Subang. Naas, nyawanya tak bisa lagi tertolong lantaran ia sudah dalam kondisi kritis karena lambung yang bocor akibat panas berlebih dari miras oplosan yang ia konsumsi. Ibu korban tak kuasa menahan kesedihan saat putra sulungnya itu pergi untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Ia kini hanya bisa berharap jangan ada lagi yang menjadi korban seperti anaknya. Sosok yang harus bertanggung jawab di balik peristiwa ini tak lain ialah NN yang diduga merupakan seorang pensiunan polisi dan juga istrinya yang berinisial RR. Dari hasil interogasi, kedua pelaku telah menjalankan aksinya sejak Maret 2023 lalu dan mengedarkannya secara terbatas kepada penyalur rekanan mereka. Dari beberapa penyalur itulah, barang haram produksi NN menyebar luas hingga ke warung remang-remang di sepanjang Jalan Pantura. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, polisi merazia warung-warung pinggir jalan di Jalan Pantura, Subang, Jawa Barat. Ya, kalau ada informasi mungkin ini udah saya amankan ini, Mas. Sudah barang tentu, miras-miras ilegal ini tidak dipajang di bagian depan etalase toko, melainkan disembunyikan di tempat-tempat khusus yang jauh dari pandangan. Di warung ini, petugas mendapati ratusan botol miras disembunyikan di bawah meja makan. Bahkan minuman haram itu juga disembunyikan di dalam rumah yang terpisah dari warung. Penjual hanya akan mengeluarkan miras ilegal tersebut jika ada yang memesannya. Dalam 3 bulan terakhir, aparat gabungan telah menyita lebih dari 9.000 botol minuman keras. Dan mayoritas merupakan miras oplosan buatan sendiri yang jelas ilegal dan tidak diketahui komposisi bahan bakunya. Bisnis miras oplosan seolah mati satu, tumbuh 1000. Hampir setiap tahunnya, ada saja yang meregang nyawa setelah menenggak minuman yang tak jelas komposisi dan kandungannya ini. Tim CSI RTV mencoba menggali sejumlah informasi dari seseorang yang pernah menjalankan bisnis haram ini selama beberapa tahun sebelum akhirnya ia masuk penjara. Sebut saja C. Ia pernah dipenjara selama 5,5 tahun karena miras oplosan yang ia jual, menewaskan 3 orang. Untuk awalnya sih ya, mereka ya senang-senang aja, nggak ada keluhan sama sekali. Ada apa-apanya gitu loh. Tapi yang nggak tahu kejadian tiba-tiba ada yang mati, ya miras oplosan saya ini yang kena salah. Itu kejadiannya kapan? 2015. Kisaran bulan? Bulannya kalau nggak salah April atau Maret gitu. Ya awalnya sih ya saya mikir kok saya jualan seperti ini. Terus lama-kelamaan karena duit digaji sama bos itu lumayan, akhirnya saya jalanin aja Bang. Gitu. Nggak ada kepikiran ada yang mati atau enggak, itu nggak ada kepikiran. Tapi berarti penghasilannya tuh dalam sehari bisa berapa tuh jualan berapa ya? Berapa puluh liter? 20 liter itu bisa 500 atau sekitar 700 ribu sehari. Beroperasi dengan cara menyamar sebagai toko jamu,
Ia dan rekan-rekannya bisa menjual 10 hingga 15 liter miras oplosan hasil racikannya. Iya. Bahan-bahannya itu alkohol, sama orange juice. Dijual per plastik 10.000 itu 500 mili, 15.000 itu 700 mili. Gitu. Plastikan. Jualnya di mana bang? Di rumah apa ngontrak apa gitu? Di pinggir jalan dulu. Kayak ya kamuflase kayak toko jamu gitu. Ia pun secara terang-terangan mengakui jika memang ada beberapa oknum aparat penegak hukum yang pernah berurusan dengannya. Setahu saya ada sih, tapi saya kontak bos biar dia yang ngomong sama si bos, karena kan saya jaga di sini, bukan karyawan lah gitu. Tapi ada yang mengaku oknum tersebut, akhirnya ya saya kasih kontak si bos ini untuk si oknum ini untuk hubungin si bos gitu. Fenomena miras oplosan yang kerap memakan korban dipahami betul oleh kriminolog Universitas Budi Luhur Untung Sumarwan. Menurutnya, peredaran miras oplosan takkan pernah selesai dan akan terus memakan korban jika oknum penegak hukum masih sering bermain mata dengan para pelakunya. Hampir tidak mungkin ketika orang mempunyai usaha seperti itu aparat lah, katakanlah oknum aparat di sekitarnya itu tidak tahu gitu ya. Bahkan tidak hanya minuman, di kelompok-kelompok masyarakat tertentu tuh dari mulai judi yang namanya judi kecil-kecilan, sabung ayam, sampai mungkin main kartu dan lain-lain itu ada. Dan mereka sebenarnya tahu gitu. Aparat juga perlu penyadaran diri, artinya ketika ada yang melanggar jangan dibiarkan gitu, dan jangan memberi celah untuk misalnya hal itu terjadi, karena itu juga beresiko tidak hanya masyarakat dan warga di situ, tapi juga oknum ini juga gitu. Ketika dia tahu atau apalagi dia menerima setoran, saya kira itu membahayakan pribadinya juga itu. Entah harus berapa nyawa lagi yang mati sia-sia akibat minuman setan bernama miras oplosan. Sudah seharusnya para peracik dan para pengedarnya tak diberikan sedikit pun kesempatan untuk mengoperasikan bisnis haram mereka. Masyarakat pun kini harus lebih sadar bahwa di balik harganya yang murah, miras oplosan mempunyai tingkat bahaya dan resiko yang tak main-main. Dari Jakarta dan Subang, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV.